Mari bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Karena ini situasi khusus, saya tidak akan melanjutkan pelajaran dari kitab Kisah Para Rasul, tapi mari kita membaca sekarang di dalam Kejadian pasal 8. Kejadian pasal 8, saya akan membaca ayat 1 sampai ayat 22. Mari kita menikmati cerita peristiwa ini untuk kita bisa melihat bahwa kita memiliki Allah yang selalu mengingat kita, memiliki Allah yang setia pada janji-janjinya, sehingga dalam keadaan apapun juga kita dapat berharap bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan memberkati kita. Saya baca untuk kita sekalian, Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 22, demikian firman Tuhan. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya,
Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengemukakan bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita memiliki lalu mengikat kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Ingat kitab Ibrani menulis bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita, Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita. Bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam pengorbanannya di kayu salib untuk keselamatan jiwa kita. Dan bahwa Ia adalah gembala yang baik bagi umatnya. Itu sebabnya apapun keadaan kita saat ini, kita percaya Tuhan baik. Amin, Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Dia mengingat kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Seperti kami juga membangun iman hari-hari ini. Sekalipun Ibu Gembala ditimpa dengan sakit penyakit, tapi kami percaya bahwa Allah mengasihi kami, Allah mengasihi Ibu Gembala, bahwa Allah mengingat kami dalam pergumulan kami, dan bahwa Dia turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian ada kalanya ya, ada kalanya saat pergumulan, saat pencobaan, kita ini merasa ditinggalkan sendiri. Kita ini merasa dilupakan oleh Tuhan. Kita berdoa tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita bergumul, kita membaca firman, tetapi sepertinya Tuhan juga tidak berbicara kepada kita. Sekali lagi, pencobaan-pencobaan dalam hidup kita seringkali membuat kita berpikir bahwa Tuhan melupakan kita, bahwa Tuhan melupakan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ada seorang saudara yang kekasih, dia berkomunikasi dengan saya. Om, kalau Tuhan sayang sama kita, mengapa Tuhan membiarkan saya mengalami berbagai macam pergumulan ini? Bapak Ibu, ketika kita ragu akan kasih Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita di kayu salib. Bahwa Dia sementara menggembalakan kita. Bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh yakin dan percaya, sebab Dia sungguh mengasihi kita, sebab Dia sungguh ada bersama-sama dengan kita. Nah, berbicara mengenai perasaan ditinggalkan oleh Tuhan, sepertinya Nuh juga merasakan hal yang sama. Setelah beberapa waktu lamanya dia masuk ke dalam bahtera, setelah 40 hari 40 malam hujan yang deras turun dan mereka ada di atas bahtera itu. Sepertinya Nuh juga berpikir bahwa dia dilupakan oleh Tuhan. Sebab sejak pertama Allah berfirman kepada Nuh sampai dia naik bahtera dan beberapa waktu lamanya di atas bahtera, kita tidak melihat catatan bahwa Allah berbicara kepada Nuh, tetapi juga tidak dicatat bahwa Allah tidak berbicara kepada Nuh. Coba perhatikan bahwa dia ada dalam bahtera itu selama 40 hari 40 malam. Hujan mengguyur dengan deras. Hujan telah menghancurkan segala sesuatu. Akhirnya hujan berhenti dan satu-satunya hal yang didengar oleh Nuh adalah suara air yang menghantam bahtera mereka. Ya, Nuh mungkin saja berharap mendengar Tuhan berfirman kepadanya. Tetapi saat itu tidak ditulis bahwa Allah berbicara kepada Nuh. Baru pada akhirnya Allah berbicara kepada Nuh saat menyuruh Nuh keluar dari bahtera itu. Jadi ada kesan bahwa Allah tidak berbicara. Ya, sejak terakhir kali Allah menyuruh Nuh naik ke dalam bahtera itu,
sampai Allah berfirman setahun lebih ya untuk Nuh keluar dari bahtera itu. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dipikirkan oleh Nuh selama Nuh ada dalam bahtera itu? Sekali lagi mungkin ada saatnya Nuh merasa ditinggalkan sendiri. Nuh merasa dilupakan. Mungkin perasaan itu juga yang sedang kita alami hari-hari ini. Dalam pergumulan kita, dalam pencobaan yang kita hadapi, kita merasa sendiri, kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita berdoa sepertinya tidak ada jawaban. Kita membutuhkan kepastian bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Inilah sebenarnya yang menjadi inti berita dari Kejadian pasal yang ke-8 ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah perasaan merasa ditinggalkan, merasa dilupakan, kita patut bersyukur sebab di dalam Kejadian 8 ayat 1 dituliskan, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Luar biasa. Allah mengingat Nuh, tidak hanya Nuh, tetapi juga binatang-binatang yang ada di dalam bahtera itu. Hal ini mengingatkan kita juga kepada perkataan Tuhan Yesus bahwa Bapa di surga itu memperhatikan juga burung pipit. Sehingga dengan yakin kita percaya bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Dan ketika Tuhan mengingat Nuh, kita melihat juga bahwa Nuh itu dia sabar. Dia taat menunggu perintah Tuhan. Dia taat menunggu kehendak Tuhan sampai Tuhan menyuruhnya keluar dari bahtera. Dan setelah Nuh keluar dari bahtera itu, Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tidak hanya Tuhan yang mengingat Nuh, tetapi setelah Nuh diingat oleh Tuhan dan keluar dari bahtera itu, maka Nuh mengingat Tuhan dengan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pesan yang sangat penting bagi kita, bahwa Allah itu selalu mengingat kita. Bahwa Allah itu terus memperhatikan kita. Bagaimanapun juga perasaan kita, yang benar Allah memperhatikan kita. Maka oleh karena Allah memperhatikan kita seperti Nuh mengingat Tuhan, mari kita juga selalu mengingat Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Mari saya akan menyampaikan perihal Allah setia mengingat kita dan bagaimana seharusnya kita mengingat Tuhan supaya dalam hidup ini kita mengalami sukacita di tengah-tengah pergumulan kita masing-masing. Yang pertama, perhatikan bahwa Tuhan itu selalu mengingat kita. Tuhan itu setia mengingat kita. Ketika ditulis bahwa Allah itu mengingat Nuh, tidak berarti bahwa ada waktunya Tuhan itu melupakan Nuh. Mungkin Tuhan sibuk dengan berbagai macam kegiatan yang lain dan melupakan Nuh. Tidak demikian. Tidak berarti bahwa ada satu kejadian tertentu yang pada akhirnya membuat Allah mengingat Nuh. Tidak seperti itu. Sebaliknya, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Allah mengingat itu seringkali diartikan dalam arti Allah itu setia menepati janji-janjinya. Jadi kalau Allah mengingat Nuh, itu artinya bahwa Allah itu setia pada janjinya. Allah itu menepati janji. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 29, ketika Tuhan hendak menghancurkan Sodom dan Gomora yang jahat itu, maka ditulis di situ bahwa Allah ingat kepada Abraham dan kemudian dia menyelamatkan Lot. Jadi Allah ingat, ini berarti bahwa Allah menggenapi janjinya kepada Abraham untuk memberkati dia. Ketika Rahel tidak dapat melahirkan anak dan ingin memiliki anak, tapi dia mandul, lalu di dalam Kejadian 30 ayat 22 ditulis, lalu ingatlah Allah akan Rahel, dan pada akhirnya Rahel mengandung. Nah, ketika Israel berada dalam perbudakan di Mesir,
Kita membaca di dalam Keluaran pasal 2 ayat 24 ditulis di sana, lalu Allah ingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kata ingat ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang menepati janjinya. Itu juga yang dipahami eh, ketika Maria mengandung Yesus melalui Roh Kudus. Dia menaikkan satu pujian. Dia mengatakan Tuhan yang mengingat rahmat-Nya seperti yang telah Dia katakan kepada Abraham dan keturunannya. Tercatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 54 sampai 55. Jadi Tuhan mengingat itu artinya Tuhan setia pada janjinya, Tuhan menepati janjinya. Kita juga ingat seorang pencuri yang disalib bersama-sama dengan Yesus yang bertobat. Dia berkata apa? Dalam Lukas pasal 23 ayat 42 dituliskan, Yesus ingatlah aku, ya, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dalam berbagai macam kasus yang saya sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa pengertian Allah ingat itu adalah bahwa Allah itu menepati janji-janjinya. Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Allah itu setia pada janjinya. Amin. Kita harus yakin bahwa Allah itu menepati janjinya. Jadi di sini frasa Tuhan atau Allah mengingat Nuh itu berarti bahwa Allah sementara menggenapi janji-janjinya kepada Nuh. Seringkali dari sudut pandang kita berpikir bahwa Tuhan itu lupa, ya, tidak ingat lagi. Tetapi kita harus percaya bahwa pada waktunya Tuhan pasti bertindak untuk menggenapi janjinya. Sebab Dia setia kepada mereka yang menjadi miliknya. Sebab Dia setia kepada umat ketebusannya. Nah, berbicara tentang kesetiaan Tuhan pada janji-janjinya, kesetiaan Tuhan kepada kita, maka kita bisa melihat dalam teks ini bahwa kesetiaan Tuhan pada janjinya, kesetiaan Tuhan mengingat kita itu terlihat dalam keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi Nuh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengingat keselamatan kita, ya, karya Yesus di atas kayu salib, itu artinya bahwa Tuhan itu telah setia pada janji. Lihat di sini, keselamatan Tuhan bagi Nuh itu dinyatakan pada saat Allah menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera itu. Perhatikan bahwa Nuh dan semua keluarganya dan binatang-binatang yang ada dalam bahtera itu telah terhindar dari kematian akibat air bah, terhindar dari penghukuman Allah karena karya keselamatan Allah melalui bahtera itu. Jadi ketika Nuh dan keluarganya masuk dalam bahtera itu, Allah telah mengerjakan keselamatan bagi Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu berbicara tentang bahtera yang dibuat oleh Nuh, itu bukan bahtera yang mewah ya, seperti kapal pesiar seperti itu, tidak seperti itu. Tetapi sekalipun bahtera itu adalah bahtera yang sederhana ya, tetapi bahtera itu telah membuat mereka selamat. Inilah karya keselamatan Allah untuk Nuh dan keluarganya. Dan ketika Nuh dan keluarganya mengetahui bahwa bahtera itu terdampar di atas gunung, dan meskipun mereka masih ada di dalam perahu itu atau bahtera itu, mereka mengetahui satu hal yang pasti, bahwa mereka telah terhindar dari bahaya kematian yang disebabkan oleh air bah itu. Dengan demikian saya bisa mengatakan, jika kita percaya kepada satu-satunya jalan keselamatan yang Allah berikan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka kita dapat yakin bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita yakin bahwa kita telah menerima hidup yang kekal seperti ketika Nuh
istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya masuk dalam bahtera itu dan diselamatkan. Demikianlah kalau kita menerima jalan keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita yakin bahwa kita telah memiliki hidup yang kekal itu. Ingat bahwa Kristus menyelamatkan kita itu hanya karena kasih karunia, bukan karena pekerjaan baik kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa Allah yang setia pada janjinya itu telah menyelamatkan kita dari penghakiman yang akan datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi saya katakan, tatkala kita berpikir ya sepertinya Tuhan itu telah melupakan kita, mari kita memandang lagi kepada karya keselamatan yang Tuhan telah kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib. Lihat salib itu, lihat pengorbanan Yesus, maka kita tahu bahwa sebenarnya Allah tidak pernah melupakan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan keselamatan itu tidak didasarkan pada apapun yang ada dalam diri kita. Semuanya hanya oleh anugerah Allah saja. Kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, bagaimana Nuh bisa selamat sebab Nuh itu mendapat kasih karunia dari Tuhan. Demikian juga kita yang diselamatkan di dalam Kristus saat ini, itu semua karena kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Mari kita selalu mengingat kesetiaan Tuhan yang luar biasa bagi kita, seperti yang telah kita lihat dalam keselamatan yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita itu. Nah, yang berikutnya, bahwa kesetiaan Tuhan menepati janjinya, kesetiaan Tuhan mengingat kita, itu nyata dalam janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Nuh keluar dari bahtera, tentunya ada perasaan yang campur aduk ya. Di satu sisi dia senang karena selamat dari air bah itu, tetapi di sisi lain saya berpikir ada kekhawatiran. Sebab kenapa? Ketika dia keluar dari bahtera itu, semuanya sudah binasa karena air. Tidak ada lagi hewan di atas muka bumi, tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang sebelumnya ada begitu banyak. Mungkin Nuh berpikir dalam hatinya, bagaimana nanti ya kalau kita tidak taat lagi kepada Tuhan, apakah Dia akan membinasakan kita seperti yang kita lihat dalam air bah ini. Tetapi sungguh luar biasa kita membaca dalam teks tadi bahwa Tuhan itu setia pada orang-orang yang diselamatkannya. Tuhan itu memelihara orang-orang yang diselamatkannya. Dan mari kita bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu tidak bergantung pada kuatnya kita berpegang kepada Tuhan. Tetapi pemeliharaan Tuhan atas kita itu bergantung kepada kuatnya Tuhan itu memegang kita. Ya, bahkan saya dapat mengatakan bahwa pemeliharaan Tuhan tidak bergantung pada kuatnya iman kita, tetapi pada kesetiaan Tuhan yang besar. Bukan berarti saya katakan tidak perlu iman, tetapi Allah memelihara kita itu tergantung pada kasih-Nya kepada kita, bergantung pada kesetiaannya kepada kita. Coba simak lagi ayat yang ke-18. Ya, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Siapa yang berinisiatif mengadakan perjanjian? Bukan Nuh, bukan, tetapi Allah yang berinisiatif. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Kemudian dalam ayat yang ke-21 dari Kejadian pasal yang ke-8, Bapak Ibu bisa simak lagi. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat.
dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Jadi janji Allah untuk menyelamatkan bumi dari penghakiman yang mengerikan seperti air bah itu tidak bergantung pada ketaatan Nuh atau ketaatan siapapun juga. Faktanya Tuhan berjanji untuk memelihara bumi ini meskipun manusia tetap berdosa. Lihat itu ya. Ya, meskipun aku melihat hati manusia masih tetap sama setelah air bah, aku akan menyelamatkan mereka. Aku tidak membinasakan mereka. Aku akan mengirim Mesias, Sang Juru Selamat itu, supaya hanya oleh anugerah dan iman kepadanya, maka orang dapat diselamatkan. Saya berharap kita semua bisa senang. Karena apa? Karena keselamatan kita, pembebasan kita, itu tidak bergantung kepada kita, tetapi bergantung kepada Tuhan. Bergantung kepada kasih-Nya, bergantung kepada kesetiaannya. Kalau bergantung pada kita, Bapak Ibu, kita tidak mempunyai jaminan. Tapi karena ini bergantung kepada Allah, maka kita memiliki jaminan yang pasti akan keselamatan jiwa kita. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini kebenaran firman Allah. Karena meskipun ada orang-orang yang benar mengenal Kristus dan bertumbuh dalam ketaatan, tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki rekam jejak yang sempurna. Pasti ada kelemahan, pasti ada dosanya. Itu sebabnya kenapa iblis sering mencobai orang-orang percaya. Lihat itu, lihat dosamu, lihat pelanggaranmu, bagaimana Allah akan membenarkan engkau kalau engkau tidak sempurna. Bapak Ibu, ketika kita dicoba seperti itu, mari kita bersyukur. Sebab keselamatan kita tidak bergantung pada diri kita, tetapi bergantung pada kasih Allah dan kesetiaan Allah dalam menyelamatkan kita. Ingat, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 17 ditulis seperti ini. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Dia adalah pengantara kita kepada Bapa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Yesus menjadi pengantara kita. Kalau kita berdosa, kita mengaku, Dia akan menyucikan kita dan mengampuni kita dari segala dosa kita. Dia menjadi pengantara tidak hanya bagi segelintir orang, tetapi bagi semua orang yang mau datang dan percaya kepadanya. Saya sungguh percaya pada firman Tuhan yang ditulis di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-6, bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik dalam diri kita, Dia juga yang akan meneruskannya, Dia juga yang akan menyelesaikannya pada hari Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau Bapak Ibu digoda tentang kelemahan kita, katakan, keselamatanku bergantung pada kasih dan kesetiaan Tuhan yang besar kepada kita. Tetapi tidak berarti bahwa kita bisa seenaknya saja berbuat dosa. Tidak. Semua orang yang percaya dan diselamatkan, dia hidup dalam kebenaran. Tetapi sekali lagi, keselamatan kita ditentukan oleh anugerah Allah, oleh kasih Allah, dan kesetiaan Allah yang besar kepada kita. Yang selanjutnya, bahwa kesetiaan Tuhan pada janjinya, kesetiaan Tuhan pada kita itu nyata dalam ketetapannya atau pemeliharaannya kepada kita saat ini. Ya, Tuhan telah menyediakan semua yang dibutuhkan oleh Nuh dan keluarganya untuk bertahan hidup, baik dalam bahtera maupun setelah mereka keluar dari bahtera. Ya, bumi pada akhirnya kembali ditumbuhi dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, kemudian kita juga melihat bagaimana Allah telah menetapkan Nuh untuk membawa sejumlah binatang yang haram dan yang tidak haram di dalam bahtera itu, yang pada akhirnya dari binatang yang tidak haram digunakan Nuh untuk mempersembahkan korban kepada Allah. Dan di dalam Kejadian pasal 9 dicatat bahwa Allah menetapkan manusia boleh makan daging. Ya, boleh makan daging. Dengan demikian, hewan-hewan yang halal itu yang ada yang dibawa di bahtera itu
dapat menyediakan makanan ya bagi Nuh dan keluarganya. Ya, setelah selamat dari banjir sampai mereka bisa bercocok tanam, sampai binatang-binatang telah berkembang biak sehingga dapat dikonsumsi oleh mereka. Jadi sungguh luar biasa bahwa pemeliharaan Tuhan itu terlihat dalam janjinya. Ayat yang ke-22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, ya, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi Tuhan memberi kepada kita banyak tanda, banyak pengingat akan kesetiaannya kepada kita setiap hari ya, setiap pergantian musim, ya, setiap kita menikmati makanan yang kita santap, ya, di situ kita mengingat bahwa Tuhan setia pada janjinya, bahwa Tuhan setia memelihara kita, bahwa Tuhan selalu mengingat kita dan menyediakan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 8 ini eh, mengingatkan kita pada kisah penciptaan ya. Dalam Kejadian pasal 1 dituliskan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, samudra raya menutupi bumi, lalu Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan pasca bahtera, di situ dikatakan Allah menghembuskan angin sehingga dipisahkannya antara daratan dan air, sehingga kita bisa melihat kasih Allah yang luar biasa kepada ciptaan yang dikasihinya, di mana dengan Allah menghembuskan angin itu, tumbuh-tumbuhan bisa hidup lagi, Nuh dan keluarganya bisa melanjutkan hidup, dan binatang-binatang yang bersama-sama dengan dia dapat berkembang biak dan memenuhi bumi. Ya, kisah penciptaan di Kejadian pasal 1 dan kisah Nuh di Kejadian pasal 8 mengingatkan kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kita dan kemurahannya besar bagi makhluk ciptaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seringkali ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami pergumulan ya, sehingga kita berpikir dia melupakan kita, itu karena Tuhan ingin membawa kita ke fase baru dalam kehidupan kita. Dia ingin membawa kita kepada satu situasi yang baru, yang baik untuk kita. Namun demikian, untuk memberikan sesuatu yang baik, kadang Tuhan harus menghancurkan yang lama. Seperti Tuhan menghancurkan bumi dengan air bah pada waktu itu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ya, namun demikian kita dapat mengandalkan Tuhan saat-saat kita merasa dilupakan, saat-saat kita merasa sendiri. Sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah setia, Allah mengingat kita, dan Allah akan selalu menepati janjinya. Kita melihat bagaimana Nuh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang telah memerintahkan dia masuk ke dalam bahtera itu dan keluar dari bahtera itu. Nah, karena Allah begitu mengingat Nuh, maka kita membaca Nuh mengingat Tuhan dengan memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Demikianlah juga karena Allah begitu mengasihi kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk keselamatan jiwa kita, melalui pemeliharaannya yang nyata dalam kehidupan kita, melalui pengharapan di masa yang akan datang, maka seharusnya seperti Nuh, kita harus selalu mengingat Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu, dengan iman kita harus selalu mengingat Tuhan. Ya. Ingatan Nuh kepada Tuhan terlihat dalam beberapa cara. Ini cara Nuh mengingat Tuhan, dan ini harus menjadi cara kita untuk mengingat Tuhan. Yang pertama adalah bahwa kita mengingat Tuhan dengan percaya pada karya keselamatan Allah. Nuh itu percaya pada karya keselamatan Allah. Ketaatan Nuh terlihat saat dia membangun bahtera itu sesuai dengan perintah Tuhan, dan saat dia masuk ke dalam bahtera itu. Demikian juga Allah telah menyediakan Yesus Kristus sebagai bahtera
yang akan menyelamatkan kita dari murka Allah yang akan datang. Itu sebabnya sama seperti Nuh percaya kepada Tuhan dan selamat, maka kita harus percaya kepada Yesus Kristus dan menikmati keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita melalui karyanya di atas kayu salib. Sebagaimana Nuh masuk ke dalam bahtera itu, dengan kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bapak Ibu, di mata dunia, Nuh pasti dianggap bodoh. Dia diejek selama berbulan-bulan. Diejek sebab dia membangun bahtera di tempat yang kering. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, itu dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Demikian juga Kristus seringkali dianggap sebagai kebodohan. Kekristenan dianggap sebagai kebodohan. Tetapi apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itu adalah jalan dari Allah untuk keselamatan jiwa kita. Coba kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Bapak Ibu, seringkali orang meremehkan firman-firman pengajaran. Orang meremehkan khotbah-khotbah yang menguraikan isi Alkitab. Dianggap itu sebagai satu kebodohan. Dunia sekarang lebih suka kepada motivator-motivator ya. Berita-berita yang mengedepankan prosperity, tentang kesejahteraan. Wah, gereja-gereja seperti itu akan dikunjungi oleh banyak orang. Tetapi ingat, hanya Injillah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, firman Tuhan seringkali dianggap kebodohan oleh dunia, tapi tidak bagi orang-orang yang percaya dan yang diselamatkan. Itu sebabnya kenapa saya setia memberitakan firman Tuhan. Saya setia memberitakan khotbah-khotbah pengajaran yang Alkitabiah karena saya tahu ini adalah hikmat Allah untuk menyelamatkan kita. Biar orang menganggap ini kebodohan, biar dianggap saya bukan pengkhotbah yang populer, tapi saya yakin bahwa firman Allah, pemberitaan tentang salib itu adalah hikmat Allah yang akan menyelamatkan kita. Saya harus jujur mengatakan, sudah jarang berita tentang salib itu disampaikan. Yang seringnya berkat, berkat, berkat. Kamu bisa maju, kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil. Allah menginginkan kamu senang, Allah menginginkan kamu sukses. Tetapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh membaca firman Tuhan, kau akan hanya menemukan Injil keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bahwa Allah mati di atas kayu salib bukan untuk membuat kita bersenang-senang di dunia ini, tetapi supaya kita memiliki sukacita keselamatan yang kekal, sukacita karena kita memiliki relasi hubungan yang benar dengan Tuhan. Mari kita mengingat kebaikan Allah dengan cara apa? Kita berpegang kepada karya keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang berikutnya, kita mengingat Tuhan ya dengan cara apa? Dengan cara sabar dan taat terhadap waktunya Tuhan. Lihat, Nuh begitu taat sampai Allah memerintahkan dia keluar dari bahtera itu. Sesungguhnya bisa saja dia ingin cepat-cepat karena sudah beberapa tahun ya, ya sudah 1 tahun lebih lah, sudah 1 tahun lebih dia ada dalam bahtera itu. Siapa yang nggak bosan? Bapak Ibu, saya di Penang ini sudah kepingin pulang, ya, ya saya juga ingin segera kembali ke rumah dan saya rindu juga Ibu Gembala segera sembuh dan bisa bersama-sama dengan kita. Ini di bahtera loh ya, bukan kapal pesiar, tapi bahtera ada kayu yang sederhana yang penuh sesak dengan binatang yang sangat berbau pastinya. Bayangkan 1 tahun tinggal dengan binatang, bagaimana membersihkan kotorannya. Saya tidak bisa habis pikir tentang hal itu. Tetapi luar biasa, Nuh begitu sabar menunggu waktunya Tuhan.
Nuh tidak terburu-buru, sekalipun dia sudah tahu kapal sudah terdampar, sudah tahu burung merpati itu sudah kembali dan membawa daun zaitun, ya kemudian dia sudah tahu bahwa air sudah kering, tetapi Nuh tidak keluar bahtera sampai Allah memerintahkan dia keluar dari bahtera itu. Bapak Ibu, seringkali ketika kita percaya Yesus, maunya ya seperti anak kecil, kita ingin Tuhan menuruti kemauan kita secara instan. Ya, kita mau semua masalah kita segera diselesaikan oleh Tuhan. Kita mau keperluan kita segera dipenuhi oleh Tuhan. Tapi saya mau memberitahu bahwa Tuhan seringkali melakukan hal yang berlawanan. Tuhan itu membentuk kita dengan cara apa? Membuat kita belajar untuk menunggu waktunya Tuhan. Membuat kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Seperti Nuh diajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, setelah setahun lebih berada di dalam bahtera yang gelap itu, yang bau itu, yang pasti membuat Nuh tidak nyaman. Tetapi Nuh tetap sabar dan taat menunggu waktunya Tuhan. Dan perhatikan, Tuhan tidak mengeringkan air secara instan. Tahu-tahu, air itu tidak ada. Tidak. Tetapi Allah membuat angin berhembus. Ya, secara natural air itu pelan-pelan surut. Dia nunggu berminggu-minggu, dia nunggu berbulan-bulan sampai benar-benar kering. Butuh waktu yang lama. Karena itulah cara Tuhan bekerja. Manusia sekarang sukanya instan. Sekarang doa, sekarang dijawab oleh Tuhan. Kalau tidak, Tuhan tidak sayang sama saya. Ya, kita ini maunya serba cepat. Lihat orang yang banyak makan mie instan, tidak sehat kan? Ya, Tuhan kalau suka instan-instan, kita jadi tidak sehat secara rohani. Tapi Tuhan bekerja sangat lambat menurut waktunya Tuhan untuk membentuk kita. Dan sungguh luar biasa, setelah melalui proses yang sangat panjang, melepaskan burung gagak, melepaskan burung merpati, baru pada tahun ke-601, saudara, airnya mengering. Tetapi tetap saja Nuh masih menunggu. Dan pada tanggal 27 bulan 2, Tuhan menyuruh Nuh turun. Baru pada saat itulah Nuh meninggalkan bahtera. Bapak Ibu, Tuhan telah memerintahkan Nuh masuk ke dalam bahtera. Oleh sebab itu juga Tuhanlah yang harus mengeluarkan Nuh dengan firman-Nya. Dan yang sungguh luar biasa, Nuh menantikan Tuhan dengan sabar. Mari kita belajar menantikan Tuhan dengan sabar. Saat-saat pergumulan kita, saat-saat penderitaan kita, mari kita menantikan Tuhan dengan sabar, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jika Tuhan membawa kita masuk dalam pergumulan tertentu, jika Tuhan membawa kita masuk dalam kesulitan tertentu, tunggulah dengan sabar sampai Tuhan yang mengeluarkan kita dari kesulitan itu. Sampai Tuhan yang mengeluarkan kita dari pencobaan itu. Jangan terburu-buru. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, mungkin kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk satu hal, tetapi sepertinya Tuhan kok tidak jawab-jawab. Jika kita tidak taat, tidak sabar, dan kita mengambil tindakan, ya bisa-bisa kita tidak menikmati rencana Allah yang indah untuk mendidik kita melalui kesulitan-kesulitan itu. Di saat-saat kita merasa sendiri, nantikan Tuhan dengan sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Berapa lama? Terserah Tuhan. Seperti Nuh dalam bahtera itu. Waktu yang menurut saya ya relatif lama. Tetapi ketaatan Nuh membuahkan berkat yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita mengingat Tuhan dengan cara apa? Mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Nuh, setelah dia keluar dari bahtera itu bersama dengan keluarganya, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan. Itu tandanya Nuh mengingat Tuhan. Kita mungkin berpikir, itu biasa, itu tindakan biasa. Tetapi tidak demikian. Itu tindakan yang luar biasa. Menurut saya itu luar biasa. Karena setelah Nuh dia keluar dari bahtera,
Dia akan jadi orang yang paling sibuk pada waktu itu. Kenapa? Dia harus membangun tempat perlindungan untuk keluarganya. Dia harus eh, merawat hewan-hewan yang dipeliharanya. Ya, mereka harus memindahkan segala sesuatu dari Bahtera untuk ditempatkan di tempat yang mereka sementara bangun, dan mereka hanya 8 orang. Namun di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, Nuh mengingat Tuhan. Nuh memberi waktu untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa makna dari korban persembahan yang diberikan Nuh kepada Tuhan ini. Pertama-tama, Nuh menyadari bahwa dia harus menghampiri Tuhan dengan darah yang tertumpah, ya, dengan pengorbanan. Nuh tidak berpikir dia telah mempunyai hubungan yang istimewa dengan Tuhan dan dia tidak perlu mempersembahkan korban lagi. Tidak. Nuh menyadari dirinya sebagai orang berdosa. Dan Nuh tahu bahwa Allah menyelamatkan dia bukan karena kebenarannya, tetapi karena Allah tahu memberikan kasih karunia-Nya kepadanya dan Allah mengasihi dia. Itu sebabnya pengorbanan Nuh merupakan ungkapan rasa syukur atas keselamatan yang datang dari Tuhan. Ya, Nuh mengerti betul keadaannya dan dia tahu bahwa kalau Allah menyelamatkan dia itu semua karena kasih karunia-Nya. Demikianlah seharusnya kita. Mari dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Nuh, kita mengingat Tuhan dengan cara apa? Datang kepada Tuhan dengan darah anak domba Allah, darah Kristus Yesus yang tertumpah di atas kayu salib itu. Karena hanya darah Yesus yang menjadi satu-satunya jalan untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Bapak Ibu, Tuhan ingin kita terus mengingat bahwa keselamatan kita datang dari Tuhan dengan cara apa? Mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Dia. Kita menyanjung Yesus yang telah menyelamatkan kita dari murka Allah itu. Ya. Dan salah satu cara kita mengingat korban Yesus adalah melalui perjamuan Tuhan. Bapak Ibu, minggu depan kita ketemu di gereja, kita akan melaksanakan perjamuan Tuhan bersama-sama. Ya, ketika kita menerima perjamuan Tuhan, kita sedang diingatkan akan keselamatan jiwa kita. Kita diingatkan akan pengorbanan Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Kita diingatkan bahwa Yesus akan datang kembali menjemput kita dan menghakimi semua orang berdosa. Kita diingatkan bahwa Allah sementara memelihara kita saat ini. Ya, kita mengingat Dia dan mengucap syukur melalui perjamuan Tuhan. Mari Nuh sekalipun dia punya banyak alasan untuk sibuk, tetapi Nuh dia memberi waktu untuk memberikan korban kepada Tuhan. Saya pikir kita sekarang pasca pandemi, kita punya alasan untuk sibuk ria ya. Tapi mari saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan biarkan kesibukan uh, menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus waspada terhadap keengganan untuk bersyukur, keengganan untuk beribadah, keengganan untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita melakukan itu, artinya kita tidak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sekali lagi, sebagai kesimpulan, ada kalanya ya, kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Coba kita baca di Yesaya 49 ayat 14 dan yang ke-15. Ya, bangsa Israel pernah merasakan hal yang sama. Demikian firman Tuhan. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Lalu apa jawab Tuhan, Bapak Ibu? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Apa kata Tuhan lagi? Sekalipun melupakannya, sekalipun seorang perempuan melupakan bayinya, dia berkata apa? Aku tidak akan melupakan engkau. Mari, di tengah-tengah pergumulan hidup kita saat ini, saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami apa.
Mungkin Bapak Ibu merasa sendiri, merasa dilupakan. Tapi percayalah, kita dapat bersandar pada firman Tuhan, bahwa Dia setia, bahwa Dia selalu mengingat kita, dan bahwa Dia selalu akan menikmati janjinya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari saya undang kita semua berdiri.